pengenalan dan penggunaan alat dan bahan praktikum IPA. Nah teman-teman, di sini referensi yang kami ambil, kami menggunakan referensi yang ini dari ibu memberikan tugas untuk pengamatan alat dan bahan pada laboratorium. Jadi langsung saja, di sini yang pertama ada alat, yaitu yang pertama gelas beker. Itu fungsinya untuk menampung sampel atau bahan sementara atau bisa digunakan sebagai penyimpanan saat sementara. Yang kedua yaitu ada gelas ukur untuk mengukur volume sampel bahan cair dan ketebalan rendah. Terus ada corong gelas. Nah, corong gelas berfungsi sebagai alat bantu untuk meminjam atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi memasukkan sampel bahan kecil. Yang keempat ada pengaduk yang fungsinya membantu untuk mengirimkan larutan. Yang kelima adalah pipet ukur, fungsinya untuk mengambil larutan dengan mengukur volume larutan pada berbagai skala atau ukuran yang dengan ketelitian yang tinggi. Keenam adalah pipet volume, yaitu berfungsi sebagai mengambil bahan dan mengukur volume larutan hanya satu skala ukuran dengan ketelitian tinggi. Ketiga yaitu pipet tetes, yaitu fungsinya untuk mengambil bahan dengan jumlah yang sedikit. Kedelapan adalah lagu LSD-nya. Itu fungsinya untuk mengecerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Kemudian ada spatula, yaitu berfungsi untuk mengambil satu bahan kimia padat. Spatula adalah cawan porselin yang berfungsi sebagai tempat untuk mengerangkan bahan yang kemungkinan yang kemudian sekaligus tempat untuk mengecerkan bahan. Yang keempat adalah analitik yang fungsinya untuk mengukur massa suatu zat. Massa yang diukur oleh alat ini bisa berupa zat cair ataupun padat. Yang keempat adalah tabur reaksi yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan uji kimia dan menemukan biologi. Yang ke-13 yaitu tabur reaksi berfungsi sebagai tempat untuk penyimpanan tabur reaksi. Yang ke-14 adalah autoklav, yaitu untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan dengan tekanan yang tinggi. Yang ke-15 ada oven, berfungsi untuk mengeringkan alat-alat gelas dan mengeringkan bahan sampel. Yang ke-16 ada desikator, tempat penyimpanan bahan yang digunakan untuk mencuci kadar air. Yang ke-17 ada waterbed, yaitu digunakan untuk menguapkan zat atau larutan pada suhu yang tidak terlalu dingin. Yang ke-18 ada inkubator yang dibutuhkan untuk mengubah suatu bakteri agar dapat menggunakan suatu media. Pada waktu selanjutnya saya berikan kepada guru saya untuk memaparkan sedikit tentang bahan-bahan yang terdapat di dalam laboratorium. Terima kasih. Kita masuk pada yang berikut adalah bahan-bahan laboratorium. Yang pertama ada etanol yang fungsinya adalah melarutkan minyak dan juga menguap dengan cepat sehingga membuat permukaan kulit jadi kering. Yang kedua itu ada brataceo, berfungsi untuk membersihkan luka atau membersihkan peralatan-peralatan medis. Yang ketiga itu ada HCl, berfungsi mengoptimalkan proses pencernaan. Yang keempat itu ada potasium nitrat yang fungsinya sebagai bahan aktif dalam pasta gigi maupun obat kumur untuk mengatasi keluhan gigi sensitif. Yang kelima itu ada povidone iodine, fungsinya untuk mencegah terjadinya infeksi pada luka. Yang keenam itu ada HeO3 yang fungsinya sebagai bahan baku pembuatan pupuk nitrogen. Yang ketujuh ada Chaldeus, fungsinya sebagai senyawa fenolik dapat bereaksi dengan kolin membentuk larutan berwarna yang dapat diukur absorpsinya. Yang kedelapan itu ada zat kimia yang fungsi utamanya adalah sebagai penyerap dan pengikat cairan. Yang kesembilan adalah tributyrat dan dapat menjaga kesehatan usus dengan mensuplai hingga 7% energi bagi usus. Yang ke-10 ada melipor untuk sterilisasi bahan yang tidak tahan panas atau termolabil dan mudah rusak. Yang ke-11 itu ada
alkohol untuk menghapus food text. Cairan ini juga digunakan sebagai bahan telaga. Kontroversi ada pewarna rambuol berfungsi untuk melekatkan satu warna pada bakteri. Yang berikut adalah pewarna kristal yang berfungsi untuk memberikan warna yang membanjir pada bakteri. Kita masuk pada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing alat pada laboratorium memiliki prosedur tersendiri sesuai dengan guna dan fungsinya. Peralatan yang digunakan di laboratorium terbagi menjadi dua bagian, yaitu peralatan jelas dan peralatan jelas. Jadi alat-alat yang ada di laboratorium harus digunakan sebagaimana mestinya. Begitupun dengan bahan-bahan yang terdapat dalam laboratorium dan juga memiliki prosedur tersendiri dalam penggunaannya sesuai dengan guna dan fungsinya. Sekian dari presentasi kami. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman kelompok yang